setelah kemarin panas ya, ada Coach Justin, ada juga Coach Timo. Wah, kalian gimana nih kalau kalian? Timnya pro ISL atau kontra ISL? Timnya Coach Justin apa timnya Coach Timo ya? Ada dua kubu nih yang seru banget. Tapi hari ini Nesa nggak sendirian, Nesa kali ini bersama seseorang, Coach Mardel. Coach Mardel. Jangan disebut dulu namanya, ceritanya gue pura-pura ini siapa hostnya yang kardus gitu, bukan ya. gitu kan. Iya, kita mau unboxing ya. Yang box-box itulah siapa ya. Gue dipretelin dong jadinya. Mardel. Selamat malam Vanessa, selamat malam Jebretim. Iya. Lo nonton gak episode kemarin Mardel? Gue nontonnya deg-degan sih. Deg-degan. Sampai dibagi 2 episode begitu. Iya. Panas banget. Jadi kalau menurut Jebretim menang siapa debatnya? Antara Coach Justin sama Coach Timo. Iya, itu udah kayak acara MMA ya kemarin itu ya, kayak mau berantem gitu. Tapi kemarin tuh gue seru banget kalau nonton itu kayak nonton Netflix ya. Netflix ya? Iya, ada bulenya gitu. Ada bulenya, bisa ngomong fluent in bahasa gitu iya, kan. tapi dikit-dikit pakai bahasa Inggris, tapi Panji nggak translatein. Iya, coba tolong lah Bang Panji lah. Biar kalau misalnya ada netizen yang nggak bisa bahasa Inggris, ngerti gitu apa yang dia ngomongin sama Coach Timo. Ya dia biasa bawain ini kan, Selamat Siang Indonesia itu, jadi nggak ada subtitlenya gitu. Jangan sebutin merek program. Emang masih betah Mas Panji? Canda. Canda masih betah. Tapi kalau lu gimana? Lu setuju sama ISL apa enggak? Kalau misal Coach Justin bilang dia setuju gitu kan. Kalau gue bilangnya setuju juga, ntar dibilang gue dombanya Justin gitu. Tapi iya, gua kalau setuju sama Coach Timo dikira dombanya Coach Timo. Tapi kalau gue emang melihatnya ya udahlah, daripada ribut-ribut gini drama, cobalah cari win-win solution. Oh, mungkin lebih gampang gini kali ya. Apa? Kita tanya Jebretim, kalian timnya Mardel apa tim Niko? Sulit ya. Iya. Tapi gue belum ini Kak, belum stand up bola soalnya. Ya, jadi kapan dong? tungguin aja karena katanya episode gue yang paling lah pokoknya. Paling-paling lah ya. ya. Paling Paling pokoknya. dikatain apa paling diketawain nih? Entar lo tonton aja Jebretim ya. Tapi ya gitulah, pasti seru nanti. Semuanya udah stand up loh. Kita tunggu, Bener. tapi Coach Justin nanti terakhir katanya. Coach Justin itu adalah pamungkasnya ya. Pamungkas. Oh, tapi nggak pakai Bambang ya? Nggak pakai yang lagi rame. I want you to the bone ya. Tapi semoga nanti kalau Mardel stand up jadi lebih berwarna ya. Soalnya sampai silau nanti. benchmarknya tuh Kak Nesa, soalnya lucu banget katanya. Masa? Lucu bercandaan soal Griezmann. Hat-trick diranjang, Masya Allah. Iya, tapi bener kan? Pantesan aja orang-orang nggak tahu. Oh ya. iya, lu paling tahu emang kayak gitu-gitu ya. Iya. Ya udah, daripada kita ngalur ngidul Kak, sebelum kita masuk ke Pandit 2 ini nih, yang kayak kemarin tuh Coach Justin udah rame banget. Iya. Sekarang semoga rame ya hostnya Semoga Mardel rame. ya. Harus rame dong. Karena kita juga pengen kasih tahu, karena kalau udah rame tuh ada yang namanya GeForce. GeForce. Ini rame banget diomongin pasti, soalnya. belinya pakai GeForce. Makanya pandit-pandit kita ngegas semua. Karena akinya GeForce ya. Fast moving automotive parts punyanya Indonesia. Ih, cakep. Kita samaan ya, warna putih-putih ya. Iya, Putih-putih. biasa mana aja, ini udah settingan semuanya ya. Oke, langsung aja kalian follow Instagramnya GeForce di GeForce_id dan jangan lupa subscribe YouTube channelnya di GeForce Santini. Kalau follow Instagramnya GeForce nggak akan rugi ya, karena setiap minggu Miminnya suka bagi hadiah dan pertanyaannya nggak sulit kayak Abrar kalau bikin pertanyaan, pasti dapat hadiah. Terus Abrar kalau udah kalian- stand up ya tuh ya Iya, kemarin mau ya. beli untuk kendaraan kalian seperti helm, ban, terus juga aki pastinya. Langsung aja beli di e-commerce seperti Tokopedia, blibli.com, Shopee, Bukalapak dan lain-lain. Semuanya ada untuk GeForce. GeForce_ID, langsung aja di follow Instagramnya aja Jebretim. Tapi kalau misal udah Jumat gini, kita akan ngebahas beberapa match nih Kanesa. Plus mungkin nanti kita juga bakal ngebahas soal ISL nih. Iya, betul. European Masih bahas Super ISL League. ya? Iya, masih seorang Florentino Perez tuh kenapa ngebet banget ya? Untuk tetap ada ISL, katanya ntar PSG juga bakal masuk, Munchen juga bakal masuk. Kita akan tanya tanggapan dari Pandit, tapi sebelumnya ada yang satu ini nih. Kayak Ada Eloko. Eloko nih, yuk lihat yuk. Nah, Jawa Barat dan sekitarnya, saya dan Eloko sudah tiba di kota Bandung. Pengalaman luar biasa. Iya. Kita turun dan Pak Umu bantu saya itu bawa apa? Tas, koper. Ya tas tempat tidur Vanessa. Dan waktu itu saya sama Eka, saya bicara, ya Eka, itu posisi bagus untuk kamu. Enggak Loko, coba kamu lihat hujan, masih hujan. Rekor sepanjang masa pemain Persib di Piala Indonesia. Tahu nggak kamu? Enggak tahu. Kamu nggak tahu juga. Nggak tahu. Nanti di Jakarta, Budi mau datang. Kalau kamu boleh nggak? Boleh, kenapa enggak? Nggak ada masalah. Saya pikir Valentino mau, nggak tahu saya mau apa saya bicara. Tidak.
Oke, itu dia tadi. Jadi pokoknya yang lagi dalam euforia final Piala Menpora, pas banget nontonnya yang namanya Eloko Talk Series. Pokoknya lo harus nonton gimana sih caranya Eloko bisa nyaman banget di Bandung, dan cerita-cerita lainnya pokoknya semuanya ada di Jebret Media TV. Bang Valen barengan sama Eloko nih, salah satu striker yang paling fenomenal. Langsung aja. Kalau Koci lagi berduka. Apa? Kan pakai hitam. ISL-nya nggak jadi. Bisa nggak jadi tapi YouTube trending topic. Trending topik. Kemarin tuh kalau nggak salah gue dapat info dari Abrar itu yang nunggu ya, yang nunggu episode pertamanya Coach Justin sama Coach Timo. Oh, yang itu debat kan kemarin. Sampai 350. Wes. Coba Coach Justin, kayak audionya agak trouble sedikit, coba cek. Cek. Jadi Nah. 1 2 3 aman. Agak metong ya kalau ya udah Mas Hanif. Tapi lo kalau misalnya ngelihat kemarin Coach Justin sebelum kita masuk pembahasan tim yang nih lagi gue pakai sekarang nih ya. Ini pasti ayam sayur kalau kata Coach Justin. Lo ngelihat kemarin Coach Justin sama Coach Timo, lo tim mana sebenarnya? Ya kalau gue kan sebenarnya netral ya. Stance gue kan gue bilang di video gue di Ngadi-Ngadi FC. Kalau misalnya itu dari ISL ada sistem yang jelas terkait pembiayaan grassroots football, kemudian juga akademi, kemudian pembinaan sepak bola usia muda untuk komunitas, itu gue mendukung karena memang kan gue bagian dari global football fans yang kita merasakan itu dibutuhkan gitu kan. Setuju gue. Liga yang ada di level berikutnya gitu. Cuman kalau itu belum ada ya gue nggak mendukung karena sejelas-jelasnya Premier League itu setiap musimnya menyuntikkan dana yang sangat besar untuk grassroots football. Gue tahu untuk sepak bola usia muda itu 1 sampai 2 juta pound. Dari situ uang itu untuk membangun lapangan sepak bola di 2 juta pun kecil lah, Bro. Iya, gimana? Koci buat grassroots football. Grassroots 1-2 juta pound sterling itu uang besar dan itu tidak di-apply di liga lain, dalam artian nggak sebesar itu di liga lain sumbangsi untuk grassroots footballnya. Sampai yang masih klub-klub yang level mediocre kayak EFL yang championship ke bawah itu dapat 200 juta pound sterling kolektif gitu, itu subsidinya udah puji syukur dari alhamdulillah. Premier League gitu. Dan makanya ketika di-evaluate liganya dengan breakaway ini angkanya nggak akan segitu lagi sehingga pembinaan pemain mudanya jadi nggak ada. Itu yang orang mimpikan kan yang kisah kayak Phil Foden, anak Stockport. Ibaratnya kalau Bandung, Stockport itu Jatinangor. Dari umur 5 tahun, 6 tahun udah main sepak bola akhirnya bisa membela first team. Kalau nggak ada komunitas, nggak ada pembangunan lapangan untuk komunitas atau pelatih Koci, lu kan pelatih Koci, lu pelatih, lu hidup dari melatih sebelum jadi pandit ya. Lo itu pujian atau sindiran? Pujian ya. Maksud Gua ada loh pelatih yang emang kerjanya ngurusin tim-tim komunitas dan itu dibayarnya kayak guru honorer. Kalau itu uangnya udah nggak ada, kesian mereka. Kalau gue nggak mau bahas terlalu banyak karena itu gue udah capek bahas 3 hari gue bahas gituan. Cuman yang jelas dari UEFA itu pembinaan grassroots 125 juta setahun. Ya, itu kadang nggak nyampe duitnya. Ya, dari ISL 425. Udah itu aja yang gue bahas. Wah, itu dia. What a statement from Coach Justin, alias statement yang luar biasa dari Coach ya. Kita langsung aja lah. Kalau misalnya ngomongin weekend kayak yang seru nih udah Piala Kebo nih. Piala Ciki. Kayaknya kalau misalnya Coach Justin juga ada paling anti ngebahas soal Spurs. Tapi kalau ngelihat Spurs ditinggal sama Mo. Gue nggak anti, justru untuk gue banyak sekali yang bisa dibahas. Apalagi sekarang ada mau yang mau bayarin gue tiket ke New York. Makanya gue dengan senang hati gue bahas Spurs. Nggak apa-apa, kita kasih angin dulu. Kasih angin dulu ya. Biar dia happy, kan dia habis berduka. Iya, nggak jadi. Kali kan bisa liburan dulu kan, refresh gitu. Iya bisa. Tapi lo memang udah yakin kalah sama Coach kan? Gue kan orangnya tawakal. Tawakal tuh bersiap untuk kemungkinan terburuk tuh ikhlas. Iya gitu. Ikhlas ya, istiqomah aja. Ya udah langsung aja, bahasa lo tinggi banget. Langsung aja ngebahas soal Spurs yang dilatih oleh pelatih yang paling muda, umur 29. Mason. Iya, Mason. Itu gimana ngelihat prospeknya? Apakah dia bisa mendeliver ego dari para pemain di lapangan dan bisa mengatur semuanya? Ya nggak ada pilihan kan. Nih udah hancur-hancuran. Lo mecat Jose Mourinho yang rekornya di final nggak jelek seminggu sebelum partai final. Itu aja udah keputusan yang menurut gua
Salah. sangat kontroversial dalam artian ya seenggaknya walaupun rekor Mourinho sama Pep Guardiola jelek ya maksud gua. Iya. Ya tapi ini lebih katro lagi gitu maksudnya. Jadi ada yang tanya di YouTube loh. Gue lupa di YouTube bukan? Di Twitter. Di IG atau di Twitter lupa gue. Ya. Pertanyaan bagus, Coach. Ini Mourinho dipecat, yang untung siapa? Ya kan? Iya. Gue jawab langsung, yang untung dua-duanya. Karena nggak ada Mourinho, walaupun mereka harus bayar kompensasinya 20 juta pound sterling doang 20, ternyata. iya. Kenapa? Karena ada klausanya. Kalau dia dipecat tidak dalam zona Liga Champions, kalau sedang di dalam zona Liga Champions tuh kompensasinya tinggi. 50 jutaan. Tapi kalau dia lagi nyungsep gitu, nggak masuk Nggak 4 gede-gede besar, banget. cuma 20 juta. Kenapa? Karena dengan tidak hadirnya Mourinho, mereka prospeknya lebih cerah. Minimal nggak parkir bis lagi. Karena kok kualitas Spurs kan nggak jelek-jelek amat. Betul, setuju gua. Terus kedua, Jose Mourinho untung, ya karena dia dapat doing nothing. Seperti sebelumnya dipecat-pecat terus. Kalau nggak salah dari fee yang dia dipecat udah kumpulin 100 jutaan. Jadi dua-dua untung. Cuman semoga Spurs bangkitnya itu musim depan, jangan sekarang. Sekarang karena biar Arsenal bisa masuk Bukan. ya. Apa? Demi tiket New York. Itu lebih penting. Enggak, ini yang serius. Ini bahasannya serius. Tiket itu hanyalah pemanis. Iya, gitu kan. pemanis kiasan Ini kan lah ya. Bebas. Ryan Mason ini dalam artian ini nih kalau gue di City Football Academy ini mah dilepeh dalam artian nih pelatih kayak gini tuh cuman buat pelatih muda tim IDS Elite Development Squad U21 ini kalau papasan sama Raheem Sterling, John Stones apa-apa ditoel palanya gitu. Jadi lu bayangin nih orang tiba-tiba megang first team yang ada Harry Kane, lu pikir bakal didengerin? Ini kagak lah. Enggak, sebenarnya sih enggak. Ini yang Hanif bilang itu bisa terjadi. Cuman itu kan dari sisi negatifnya. Kalau gue bilang siapapun yang berdiri seperti Nagelsmann, mulainya juga di usia 29, ngerti nggak? Dan itu sukses. Jadi kembali lagi pembawanya dia. Walaupun dia head coach, dia harus sadar dia itu bukan siapa-siapa. Maka dari itu dia kalau dia low profile, dia bisa mengambil hati para pemain. Itu bisa yang kita tidak bisa prediksi adalah sistem apa yang dimainkan. Oke, karena menurut gue di waktu yang sangat singkat ini, sedangkan juga Spurs juga lagi pengen ya masuklah mudah-mudahan ke zona Liga Champions. Apakah cukup nih Mas Hanif untuk seorang pelatih umur 29 tahun ini? Ya si kalau Mason dia ini? yang megang sampai akhir musim ya alamat nyungsep Nyungsep ya? Spurs sebagai ini. Ini sama kayak hitungan enggak. Ini gua komparasinya nih sama ya. Lu tahu Ben Davies kan? Iya, Lu tahu Ben Davies? Tahu ya. Pembelian Liverpool ya. Yang gue kritik sama Koci di episode bareng-bareng. Nah, gue bikin video di Ngadi Ngadi FC. Itu fansnya Liverpool pada protes sama gue. Lu belum lihat Ben Davies main, lu udah bilang dia jelek. Sok tahu bla bla bla. 15 pertandingan kemudian belum pernah main. Kan ngadi-ngadi ini lagi. Sabar bulan puasa. Gue nggak mau terlalu jumawa, give him a chance. Dan di atas kertas Spurs masih ada peluang, walaupun memang berat karena kualitas Liverpool, Chelsea, Leicester yang bisa masuk 4 besar itu di atas mereka. Spurs. Ya. Harapan gue itu sebenarnya ini ada quick fix dalam artian kan ada manajer-manajer yang available sekarang. Kan sebenarnya Spurs nih lagi ngobrol sama Maurizio Sarri. Gitu kan. Kalau ini bisa datang lebih awal, harapan gue cukup tinggi gitu. Tapi kan dia sebenarnya incaran utamanya kan Julian Nagelsmann. Pilihannya opsi kan Nagelsmann bisa ke Bayern Munich, Koci. Kalau pilihan lo antara Bayern Munich sama Spurs, ya kayak itu bukan pilihan deh. Itu kan. Maksudnya kayak udah jelas orang bego juga tahu mau pilih yang mana. Dia di kontrak berapa tahun sih? Sampai akhir musim aja. Siapa? Mason ini. Mason caretaker sampai akhir musim tanpa ada kejelasan dalam artian dia akan mendapatkan spot utama atau enggak. Ini caretaker doang. Simply caretaker. Nah. Sementara Sarri ini available. Kalau caretaker mah bodo amat. Ya maksud itu dia maksud gua. Atau dia ingin membuktikan bahwa caretaker berusaha semuanya menang lah. Biar dapat kontrak. Pas dapat kontrak jeblok dipecat lagi. Kan bagus pas lagi caretaker. Ryan Giggs juga bagus jadi caretaker MU ya. Tapi nggak ngomongin soal Sarri gitu dengan dia skemanya di Chelsea. Apakah cocok kalau misalnya dia
di Juve juga gagal. Nah, kalau cocok nggak sih Coach Justin kalau misalnya seorang Sarri dengan ideologi kepelatihannya ngelatih Spurs? Sarribol. Gue bilang cocok. Kenapa Coach? Gue bilang cocok karena seperti yang gue tadi bilang, Spurs ini pemainnya nggak jelek amat, walaupun bukan top, hanya Kane. Cuman yang jadi masalah, Hanya Kane, oke. musim depan siapa yang lu bisa pertahankan? Kalau lu tarik Kane away, Son itu sudah suruh jualan gado-gado aja. Nggak punya peran sama sekali, ngerti nggak? Dan Kane kemungkinan besar cabut kalau nggak main Champions League. Nah ini yang jadi masalah. Tapi kalau sosok Sarri, walaupun dia gagal di Chelsea, bisa dibilang gagal nggak sih? Enggak juga lah, Ya, maksudnya dengan exactly, nggak Sosok gagal-gagal lah. amat. Terapi Ya, satu sih bisa. Di Napoli dia sudah membuktikan, di Juve yang di mana? Juve gagal. Iya, di Juve gagal, tapi kan bukan berarti di Satu Spurs trofi juga tapi gagal, dapat loh. Iya, Kan itu Juve. kan kayak autopilot gitu kan. Dan kalau gue bilang sih cocok. Cocok. Nih buat kali ini gue harus setuju sama Coach. Karena dia sudah tahu, Iya. dia udah punya pengalaman Di Inggris, iya. Gini, dari gua kenapa gue bilang setuju sepakat sama Koci ini cocok. Satu, dia kan memainkan sepak bola menyerang. Sarribol itu kan menyerang. Iya. Materi pemain Spurs yang ada sekarang itu cocok untuk sepak bola attacking football gitu. Terus yang kedua, dia nggak akan manage ego sebesar Chelsea yang ada di Chelsea dan sebesar di Juventus. Kenapa? Dia harus punya kontrol gitu. Technically yang ada di Spurs ini kan masih level pemain oke. Cuman ya Harry Kane dan beberapa pemain lain lah sedikit lah Son, gitu. Sementara Juventus kan udah level kelas dunia Ya, semua gitu. top Jadi level lah. dia kehilangan kontrol di ruang ganti. Nah, di Spurs tendensinya tuh lebih bagus untuk dia bisa mengendalikan lah ruang ganti. Dan gue mau koreksi sedikit yang Koci bilang. Dia bilang musim depan belum tentu pemain-pemain yang itu bertahan. Sebenarnya ini move yang dilakukan oleh Daniel Levy ini kan bold banget. Seminggu sebelum final dia pecat pelatihnya. Pas dirunut kenapa sih dia berani banget? Ternyata yang dilakukan Daniel Levy adalah dia lebih memilih untuk kehilangan Mourinho sekarang Daripada ketimbang dia keep Mourinho sampai akhir musim. Musim depan ada 10 pemain yang harus dia lepas karena nggak cocok sama Mourinho gitu. Salah satunya Dele Alli yang menurut dia tuh masih bisa untuk di-redefine lagi performanya atau bisa menahan Harry Kane gitu. Untuk setidaknya musim depan masih bisa main lagi di Tapi Spurs. itu kan cuman berandai-andai. Asumsi ya, ya. Berharap ngarep doang. Cuman secara overall memang pelatih yang baru siapa yang ditunjuk itu berpengaruh kepada pemain apakah mereka stay atau tidak. kalau misalkan berarti ini it's all about respect pemain ke pelatih kan ya. Tapi ngelihat memang tipenya Sarri itu nggak terlalu jauh sama Mourinho lah, keras juga gitu. Nah, Enggak jauh. Jauh lah. jauhnya seperti apa Coach coba? Loh, dari sisi strategi udah jauh banget. Dan Sarri lebih apa namanya? Gue bilang Sarri lebih bisa diterima. Mourinho ini kan terlalu sombong. Oke. Hanya mengandalkan sejarah. Dan terbukti di MU gagal, di Chelsea terakhir, di mana-mana dipecat gitu loh. Menunjuk Mourinho itu udah salah besar, menggantikan Pochettino. Nah ini kan ada development nih. Satu hari terakhir lah ada development bos. Lo kan nonton La Liga nih Koci. Iya. Ada masuk bursa lagi Apa Marcelino tuh? Villarreal yang katanya masuk juga Villarreal. bursa untuk salah satu kandidat lah kalau misalnya memang target utama Julian Nagelsmann nolak. Maurizio Sarri mungkin ya dalam artian nggak mau langsung bergabung di musim ini. Ada Marcelino menurut lo Marcelino gimana? not bad. Marcelino not bad, cuman ini emang pelatih klub mediocre lah. Ya. Dan itu cocok dalam jajaran klub mediocre. Berarti Spurs mediocre ya. Dan pelatih mediocre cocok di jajaran mediocre. Kenapa? Karena tekanan di klub-klub mediocre ini tidak sebesar di klub besar. Iya. Jadi gue rasa dan Marcelino itu bukan pelatih, dia sudah tunjukin di Valencia, di Villarreal, di beberapa klub lah. Ini pelatih udah nukangin 249 klub kalau nggak salah. Pokoknya banyak banget lah. Dan gue rasa dia sudah punya pengalaman. Gue bilang cocok. Nggak maksud gue dari sisi komposisi atau ini gaya bermain Koci gitu kan dia lebih sedikit attacking kan si Marcelino ini. Cocok. Intinya adalah jangan main parkir bis lah. Gue sebagai klub malu ya. Kalau lu menganggap diri besar, fans Spurs kan menganggap dirinya besar. Diundang ke ISL loh. Spurs loh. Arsenal juga. Kan yang tim besar juga sejajar ya, Pak. Berarti sejajar. Jauh lah. Diundang bos. Diundang. Lu kalau lihat Gary Neville waktu marah-marah dia bilang yang harus dihajar itu 3 klub, Arsenal, Liverpool, MU.
Kenapa? Karena mereka punya sejarah yang sedangkan- dulu untuk mengangkat EPL Spurs nggak disebut. Oke, di luar itu Marcelino gue bilang cocok. Nah, dan gue selalu bilang pelatih yang terbaik sekarang yang ada itu di Jerman sama di Spanyol. Terbaik itu bukan berarti lu harus juara ya. Terbaik itu untuk klubnya dari sisi strategi, dari sisi manajemen dan lain-lain. Itu dari Spanyol dan Jerman. Nah, Marcelino berdasarkan pengalamannya, berdasarkan performanya, memegang Spurs yang tidak terlalu banyak tekanan, pemain juga nggak terlalu hebat-hebat, nggak terlalu songong-songong, harusnya sih bisa. Kalau gue sih sebaliknya, gue nggak yakin sama Marcelino ini. Kenapa? Nih, Spurs enak ini nih kontra udah nih. sering banget ya pakai pelatih-pelatih mediocre, Andre Villaboa, kemudian ada Juan de Ramos gitu kan. Nggak ada yang berhasil gitu, yang nama-nama begini gitu. Jadi dia harus berani ngambil yang benar-benar menurut gua emang pilihan yang beda gitu. Seperti pelatih Inggris. Ya kayak misalnya Julian Nagelsmann. Ya dari mana? Lu sendiri bilang, lu pilih Ferrari atau Avanza? Dia pilih apa Ferrari. Nah, tapi kalau misalnya ngelihat beberapa pelatih yang cabut dari Spurs ya, kita ngomong tadi lu bilang Pochettino, Andres Villas-Boas yang memang ternyata nggak jelek-jelek banget kok di klubnya yang sebelumnya atau mungkin sesudahnya. Suwe aja. Jadi emang ada sentimen negatif yang lu. masuk situ jadi katro. Jadi memang mungkin apa mungkin karena memang dalam sistem apa ya, klubnya itu fondasinya kurang kuat gitu, Mas Hanif. Kalau lo ngelihat, kan lo udah lama di Inggris waktu itu. Enggak, gua nggak ngelihat fondasinya kurang kuat, tapi maksud gua ini kan chairman-nya pelitnya minta ampun, ya. Dia nggak, ketika ini momentum Spurs untuk bisa membangun skuadnya itu kan setelah dia masuk final Liga Champion, gitu kan? Masuk final Liga Champion harusnya dia investasi, gitu, untuk membangun skuadnya. Duitnya ada. My friend, investasi Spurs itu utangnya 680 juta loh. Paham. Dari 12 tim itu Spurs paling banyak. Barca cuma 300-an. Paham. Tapi dalam artian kalau lu lihat pengambilan keputusan untuk rekrutmennya itu menurut gua nggak banyak yang miss mulai dari musim terakhir Pochettino sampai Mourinho. Gedson Fernandes dipinjam, main nggak? Enggak. Ya, Vinicius ya, nggak pernah benar-benar bisa mendapatkan satu perform tempat. Ya. Kemudian juga ada misalnya kayak Joe Rodon gitu, ya. Banyak pemain-pemain atau misalnya Bergwijn lah gitu. Juga sama, maksud gua nggak masuk menjadi tulang punggung yang bisa diandelin kayak misalnya ya Hugo Lloris, Toby Alderweireld, Reguilon bagus. Reguilon satu, tapi lebih banyak miss-nya gitu Coach, ketimbang ketimbang juga namanya juga ayam sayur. Dia pengennya tuh, maksudnya dia ngerasa gue menemukan Dele Alli gitu, dan gue mau main di level itu dan bisa menemukannya, dan nggak instan, dan nggak bisa gitu loh, kayak gitu terus. Pemain bagus jadi hancur kayak Dele Alli. Dele Alli ya. Tapi Dele Alli itu kayak Lingard, bisa main bagus kalau di West Ham kayak gitu-gitu. Cocok ya levelnya. Di klub Big Six susah. Oke, Jebre tim, coba kira-kira menurut lo Spurs bisa menang nggak sih lawan City di Piala Kebo ini? Tapi ngomongin City sedikit nih, Mas Hanif. Ngelihat ini adalah 3 piala, salah satu pialanya adalah Piala Kebo ini City bisa menang. Lo lihat kesempatan City Piala Karabo ini bisa nggak sih City menang lawan Spurs? Di atas kertas kan jelas banget City lebih diunggulin gitu kan, dari sisi kondisi tim yang nggak ada gonjang-ganjing kayak Spurs. Permainan lebih konsisten gitu. Kalau emang pemain utama yang diturunkan nggak kayak di FA Cup ya, di mana tiba-tiba ada 7 pemain yang dirotasi gitu ya, gua ekspektasinya tinggi City bakal menang gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan ini bakal tight dan bisa ke extra time. Extra time ya. Kalau Koci sampai penalti. Kalau Koci gimana Koci? Gue pun demikian, apalagi mereka punya pelatih baru yang nggak jelas track recordnya, dan pelatih ini kan gue tidak bilang dia jelek ya, tapi kan dia belum terbukti gambling juga, lah ya. Dan waktunya terlalu pendek untuk bisa membuat sebuah perubahan. Nah kalau lihat dengan sikon sekarang ya jelas menang City. Tapi kembali lagi City juga sudah membuktikan bahwa mereka lawan Chelsea di samping kalah aja main jelek banget. Lawan Leeds cadangannya jelek banget. Ini yang jadi masalah dengan City. Dan sebenarnya bukan City aja. Semua klub mengalami itu bahwa musim ini terlalu padat, terlalu melelahkan sehingga banyak pemain yang performanya menurun. Dan ini pun yang dialamin oleh klub yang punya band sangat mewah, itu pun pemainnya juga mulai menurun. Dan semua tim mengalami itu. Tambah lagi Kevin De Bruyne cedera gitu, belum bisa main.
mungkin menurut gue di partai ini karena Tambah lagi minggu depannya ketemu PSG. PSG. Iya. jadi pasti disimpan. Jadi menurut gue ada kemungkinan ini bisa ada kejutan. Oke, gitu. tapi gimana dengan kondisi yang tight nih kata Coach Justin bilang, oh padat semua matchnya, semua tim kayak begitu. Tapi seorang Pep Guardiola yang brilian itu menurut lo bisa analisa lo berdua tuh seperti apa sih? Mungkin dari Mas Hanif dulu Ya untuk kalau bisa dia ini settle kan, gitu. Guardiola ini kan kelemahannya tuh kan dia suka overthink. Iya, lo selalu bilang gitu kan. Tiba-tiba dirubah formasinya untuk partai-partai. Kayak gue dong. Ternyata backfire gitu Iya, kan. iya. Ternyata backfire, dirubah ininya main 3 back tiba-tiba gitu kan. Ternyata backfire, gagal sih atau rotasi dalam artian kayak di FA kemarin semifinal ngadi-ngadi setengah tim dirubah gitu kan. Ya backfire gitu. Harusnya bisa quadruple, sekarang jadi nggak ada. Kesempatannya cuma bisa treble gitu. Nah, kalau ini tidak dilakukan, maksudnya dia memainkan tim terbaiknya dengan strategi false nine-nya gitu. Tim terbaiknya di situ ada Rodri, Bernardo Silva, Phil Foden, kemudian ada Riyad Mahrez gitu dan 2 fullback yang lagi on fire gitu enggak dan Ruben Dias di situ gitu dan menurut gua ada kans kalau tiba-tiba dia merubah gitu kan tiba-tiba mainnya diganti kayak kemarin tiba-tiba FA Cup 4-2-3-1 atau tiba-tiba dirubah nanti main 3 back Benjamin Mendy turun. Nah, ini gua agak-agak ini juga gitu. Sebenarnya yang gue lihat ya, Apa, itu Coach? bukan masalah perubahan strategi. Ini pemain sudah dilatih, pemain City, Iya. semua sudah dilatih untuk bermain dengan beberapa strategi. Versatile lah semuanya Ya. bisa ya. Jadi bukan masalah itu. Yang gue lihat, yang benar-benar kelihatan di situ, mereka itu udah overload, udah benar-benar habis menjelang akhir musim itu drop dan kita lihat weekend terakhir minggu lalu Arsenal seri, MU doang yang menang, Benar. Everton seri, West Ham kalah, Liverpool seri, Chelsea seri, semua seri. Kok bisa seperti itu? Karena kembali lagi seperti yang lu bilang, lu tadi bilang ini Pep kan hebat dalam perubahan. Enggak, kita tetap bicara yang harus menjalankan di lapangan itu manusia. Bukan hanya dari fisik, tapi juga psikis. Mental, ya. Kalau lu kecapean, lu udah blur dan lu fokus ke Champions League, which is lebih penting daripada itu, bisa aja ini Mengorbankan kebobolan. yang lain ya, Iya, mengorbankan yang lain. Ya. Kebobolan atau nggak terlalu termotivasi, it can happen gitu loh. Oke, jadi kalau misalnya buat jebret tim, kira-kira setuju sama Coach Justin atau sama Bapak Hanif nih yang ngadi-ngadi FC silakan. Sambil Kakak Nesa, Iya. kita nih, aduh putih-putih gini mau kemana sih? Mau Kan kemana? bulan Nggak puasa. kemana-mana. Ya udah kita tim putih-putih sama hitam-hitam ya. Iya, nggak bisa. Joget kan? Nggak bisa joget puasa bang. Dia bentar lagi mau joget gue tahu. Bardel, tapi baiknya bilang trofi Piala Ciki nggak penting ya, tapi tetap aja kan prestasi kalau juara ya. Benar. Apalagi kalau Spurs. Ya, Spurs saya tolak ukurnya nggak bisa Liga Inggris atau Liga Champions sih, pasti Piala Ciki udah seneng. Iya, iya. Kalau City itu kan klub kemarin sore besar gara-gara duit dari apa namanya Abu Dhabi. Kalau Spurs, Apa namanya? Jadi tujuan mereka adalah ngumpulin trofi. Benar. Semua trofi dikumpulin. Nah kalau Spurs trofi lemarinya kosong, jadi harus diisi. Ironis. Lu tahu dia baru aja dapetin sponsor baru, Dulux. Dulux ya. Dulux Chat kan nih si Spurs ini. Iya. Ini admin Twitternya Dulux ikutan ngeledekin, ya? Apa? Ngejual Akhirnya ini. mereka minta maaf. Iya, ngejual trofi Spurs yang katanya nggak guna, nggak ada Oke. isinya. Ya gitu. udah. Iya, Nih tapi brand ambassador Binomo kalau ngomong udah lah ya. luar biasa. Binomo kapan masuk di Berat Media kata Iya, Bang Valen ya? makanya kita tungguin ya. Semua ada waktunya. Ada waktunya. Oke, kita tunggu. Percaya proses kalau kata Bung Bes ya. Betul. Kakak Nesa ada apa nih sekarang? Oke, kita mau lihat dulu sebelum dilanjutkan diskusinya. Ini ada yang melewat yaitu stand up spesial Ramadan di Jebret Media. Lucu banget. Ini dia. Gua pertama kali kenal Bang Valen tuh di itu acara Nat Soccer di Nat TV dong yang pasti. Oh iya. Kenapa namanya gue ganti Bang Pon? Soalnya dia mau ngeklaimnya TV masa kini. Tapi kok share masa gitu? Iya. Gue ini fans Arsenal. Arsenal ibarat orang tuh anak musisi, anak pertama dari musisi ternama. Siapa? Ahmad Dhani. Kalau anak kedua kan Arsenal. Kalau anak ketiga ya Arsenal. Aku juga punya pesan buat lo coach. Kalau lo nggak pernah juara medali emas, cuma dapat perak sama perunggu, you still nothing coach. Ini Gua tepuk tangan dulu nih.
bisa ngerosting Coach Justin. Inilah kardusnya. Nggak menghargai perak atau perunggu, ngerti nggak? Dapat medali emas kayak petik daun aja. Lu lihat timnas sepak bola Indonesia kapan juara AFF? Nggak pernah. Tapi dihargai ya, ginilah. Tolong ditonton kardus biar kalian belajar. Contoh kardus itu ya kayak gitu. Biar kalian tahu. Abrar, you still nothing, Brar. Kalau kata Koci, Brar. Nggak sia-sia Abrar gaul sama Koci setahun. Apa? Jadi jago acting. Jago acting ya, luar biasa ya. Stand up-nya ngerosting Koci, tapi habis itu sayang-sayangan lagi. Iya benar. tetep dong, Bikin Mbak, podcast ya. bareng lagi. Butuh panggung lagi, Brar. Bisa aja lo, Brar. Tapi lo ngelihatnya lucuan lo apa, Abrar tadi? Jauh lah. Sorry, gue kan gue paling Koci lah yang bisa nandingin gue Oh, kalau di kita tunggu Koci stand up ya. Iya, orang yang punya gue mau dijual sama Valen ke komika.id. Udah berasa stand up spesial yang Oh gua. gitu. Gitu. Kakak Nesa kenapa? Ada apa lagi Kak Nesa? Hanif tuh lucunya waktu ngerosting gue tapi takut pulang. Oh iya. Yalah. Kan main. Emang enak tidur di kebun. Nesa justru nggak enak katanya yang udah, ya pandit udah. yang lain di roasting kecuali Iya, gue. iya. Dia takut gitu, dia menjaga gitu. Oke, yang penting pokoknya Jibre Tim nonton ya stand up bola. Kita udah ada tadi kemarin ada stand up bola raga, ada Abrar, ada juga Bang Ambon juga udah hadir kemarin, lucu-lucu banget ya. Sama ada produser kita Ibu Dagi, kira-kira lucu apa enggak kita tungguin aja ya di YouTube-nya Jebret Media TV. Tapi ngomongin Coach Justin sedikit lagi deh nih, ISL kayaknya memang orang lagi nungguin lo banget di TikTok. Gue liat lo viewersnya banyak banget ngebahas soal ISL juga. Mas Hanif YouTube-nya juga makin banyak subscribernya. Ngelihat Real Madrid dan Juventus nih kayaknya paling getol banget gitu kan, apalagi ya di atasnya Florentino Perez gitu yang memang menggagas. Emang sebutuh duit itu ya tim-tim besar ini? Apa emang Lu salah. kena bala aja? Lu kalau melihat hanya soal duit-duitan salah. Dan ini kenapa pertanyaan itu Mardian lontarkan? Karena di media semua beredar seperti itu kan. Ya. Yang Disetir lah. Yang dibahas cuma duit. Padahal it's not about the money. Ya. It's about Perez dan kawan-kawan ingin membuka mata kepada dunia sepak bola bahwa pasarannya ini lebih besar daripada sekarang yang diberikan Dapatkan. oleh UEFA kepada kami. Ngerti nggak? UEFA itu hanya kasih juara 80-85 juta. Itu harus juara kan cuma satu. Nah sisanya dapat berapa? Jauh di bawah itu kan. Sementara PP aja 70 juta, Fred aja udah 60 juta. Ngerti nggak? Jadi mindset ini dibuka sama Media. 12 pemilik klub 12, ini ya. bahwa ini yang kalian itu harus tahu bahwa pasaran UCL itu jauh lebih besar daripada sekarang yang diberikan oleh UEFA, makanya jangan mau dikadalin sama UEFA. Kaitannya- Ini yang kita tunjukkan. Kaitannya sama statement terakhir Andrea Agnelli, gitu kan. Setelah semua kolaps nih, gitu kan. Akhirnya Florentino Perez ngeluarin statement dan Agnelli ngeluarin statement. Statementnya itu sederhana tapi menurut gue nyelekit terkait sama apa yang coba disampaikan Justin. Oke. UEFA ini jangan banci, dia bilang gitu, ya. Lu either menjadi regulator kompetisi atau lu menjadi promotor dari kompetisinya. Lu jangan mau ambil dua-duanya. Nggak bisa dong. Yeah. Kok tendensi untuk korupsinya besar. Gitu. Yang terjadi kan itu sekarang. Dia mengorganize Liga Champions sebagai regulator, tapi sisi komersil dan monetary dan keuangannya juga disikat sama dia. Perbedaannya Semua disikat. semua disikat Iya. dan nggak transparan. Nah itu yang diprotes. Itu yang Sekarang gue protes. pertanyaannya, kalau Iya. itu di manage dengan benar, contohnya di semua liga domestik, Premier League, apakah PSSI Inggris ngurusin liga? Enggak, dipisah bos. Liga punya badan sendiri yang mengorganize dan membagi secara rata. Peringkat 4 sampai 20 120 juta pound. 1 sampai 4 itu di atas 180 juta pound sterling. EFL Championship ke bawah dapat 200 juta pound sterling rata. Ini juga dapat, grassroots football juga dapat. Iya. Nah, ini Champions League gimana? Tutup mata, dia ambil, kasihnya dikit. Orang tidak pernah tahu. Orang tidak pernah tahu bahwa celengannya UEFA itu ada berapa. Betul, setuju gue. Oke, satu. Gak transparan ya. Yang kita tahu sekarang, oke, yang orang-orang awam, gue udah tahu lama orang-orang awam tahu. Oh, dapat 85 juta, juara Champions League, juara UEL 14-15 juta. Wah, gede banget ya, lumayan. Klub-klub kecil kayak Ajax dapat 40 juta atau 34 juta. Di dunia sepak bola sekarang itu nothing. Ngerti nggak? Nah, sekarang oleh mereka ini dibuka.
ada yang mau invest 6 miliar. Lu ikut aja udah dapat 130 sampai 216. Jadi ikut aja udah 1,5 kali lebih gede daripada juara Champions League. Kan ada yang nggak benar itu. Ngerti nggak? Bahwa ini tidak jadi fine, nggak ada masalah, tapi shock efeknya dapat. Bahwa orang-orang itu, dan gue lihat di video gue terakhir kan 330.000. Itu banyak yang bertanya, ternyata mereka benar-benar buta dengan apa yang terjadi sekarang. Maka dari itu video gue trending. Karena banyak info yang gue berikan yang mereka nggak paham. Betul, setuju. Emang insightful banget Ini gitu gue kan. kotek dikit aja nih ya. Pekerjaan gue sebelum di e-commerce, sebelum di klub sepak bola, itu di TV, Del. TV itu gue akuisisi, international relations. Jadi gue yang bagian ngebit kalau ada Premier League, bagian ngebit kalau ada Liga Champions. Untuk satu market Indonesia aja, ya, boleh di-share nih, satu Mas. musim Liga Champions, Denger aja berarti nih. gua ngebit tuh bisa 50 miliar. Itu baru satu market, lu bayangin berapa negara di dunia ini yang niangin Liga Champions? 50 miliar itu sekitar 3,5 juta dolar. Oke? Lo tahu, ini berkaitan juga dengan FA yang gue kritik juga. FA jual rights-nya ke Suning Group 2019 sampai 2023 tahun, tahu berapa? Berapa, Coach? 700 juta dolar. Duitnya itu banyak. FA masih oke lah, masih transparan, pembagian masih oke lah. Cuman mereka kelola wasit bener aja nggak bisa. They don't have to right untuk teriak-teriak. Lu beresin dulu yang bener. UEFA lebih parah lagi, sama kayak FIFA. Berarti kan memang ada semacam trust issue lah, Mas Hanif atau Coach kan. Ada trust issue untuk FIFA dan UEFA. Tapi kalau gua melihat, gua melempar pertanyaan gitu ya. Seandainya ESL beneran jalan nih, tapi football is all about business now kan zaman sekarang. Lo ngeliat ada kemungkinan terjadi seperti itu nggak sih mungkin dalam jangka waktu beberapa tahun ke depan? Masih. Ini kan dijawab sama Severin. Iya. Dijawab sama Severin. Langsung dijawab ketika 6 Big Six pull out, dia bilang, oh ya udah, gue kasih waktu untuk kalian introspeksi diri. Semua orang bisa salah. Yang penting kalian mengakui kesalahan. Terus langsung dia bekerja sama salah satu private funding di Inggris untuk increase pembiayaan Liga Champions sampai 6 miliar pound. Jadi dinaikin nih. Nggak tahu ya ke bawahnya nyampainya berapa. Dalam 24 jam dia bisa Dalam melakukan 24 bisa ngasihin itu. Kenapa Kenapa kemarin nggak enggak? sebelum-sebelumnya? Itu masalahnya. Jadi efeknya ada. Efeknya Walaupun ada. sekarang benar hanya 3 klub yang survive. Tapi yang penting masih ada 3 klub yang berani melawan. Dan kan ide ditampar. ini, yang penting idenya bahwa tidak berjalan nggak ada masalah. Semoga mereka 3 orang ini belajar juga dari kesalahan, kurang sosialisasi, bikin format yang lebih bagus, tetap digaungkan, biar untuk memperbaiki UEFA. Kalau nggak jadi pun nggak ada masalah. Yang penting UEFA berubah. Ada shocking therapy untuk FIFA gitu atau Gue UEFA minta ya? 2 menit ya, 2 menit nih. Boleh. Ada satu poin Penting. bagus menurut ya? gue yang terjadi dari kondisi ini, gitu. Yang orang lain mungkin nggak ngeh, gitu. Jadi kan ada representasi dari tim-tim yang kaya baru nih, Coach. PSG, City, gitu kan. Yang memang nggak dianggap dalam geng-geng klub besar yang lama. Chelsea technically udah masuk duluan karena dia masuk di periode bakar uangnya sebelum financial fair play diintroduce. Jadi dia nggak kena imbasnya. PSG, City kena, gitu kan. Sehingga ketika ada tim baru yang disuntik oleh investor pengen compete sama mereka, gitu kan, dilarang atau dikondisikan dengan financial fair play, lo nggak bisa compete sama si yang raksasa-raksasa ini dengan financial fair play. Diseranglah kemarin kan, City di ban, hanya satu email leak doang, email leak di ban, dan akhirnya masuk ke kas, dan akhirnya bandingnya menang. Tapi lu tahu nggak, selama periode itu, Liverpool, Arsenal, Manchester United, Chelsea itu nulis surat ke Premier League untuk ngurangin poin City. Ngaduin, ini kayak begini, lo harus kurangin poinnya. Dan ironisnya buat gua, yang pertama kali mengumumkan gua keluar dari ESL adalah statement yang benar-benar dikeluarin itu adalah Manchester City. Jadi ditampar itu 5 klub yang ngaduin sebelum itu ya. Dan dalam artian ini, gua nggak bisa masuk geng lu, nggak apa-apa. Duit gua banyak, gitu kan? I'm still winner ya. Gua masih maksudnya membangun legacy yang benar di sini. 11 tahun terakhir di Liga Inggris, City juara paling banyak. Jadi dia tidak meninggalkan bekas apapun. Dan itu menurut gue bagus. Jangan sampai nggak juara paling banyak, karena duitnya juga lebih banyak. Benar, digelontorin paling banyak. Dan technically Chelsea juga, Coach. Karena kan dari 6 klub itu, cuman 2 tim yang secara financial position
itu dalam kondisi masih survive. Ya. City dan Chelsea, yang lain butuh Enggak, technically. Liverpool belum mengeluarkan Statement. financial statementnya. Oke. Siapa yang dua itu benar. Itu bagus lah. Oke, gue nyambung sama lu soal financial statement nih. Kalau ngeliat Madrid yang memang kayaknya butuh duit banget lah. Kayak sampai ada Nggak kabar. ada yang nggak butuh duit. Iya. Nggak ada yang nggak butuh duit. Sergio Semua Ramos tuh sampai butuh nggak bisa dibayar. Katanya nggak bisa digaji. Nah, lu ngeliatnya untuk kedepannya nggak bisa digaji lah untuk beberapa bulan ke depan. Nah, lo ngelihatnya seorang Madrid kayak gitu gimana sih? Kalau tim sekelas Madrid bilang kayaknya gue buat jangka panjangnya nggak bisa bayar pemain bintang gue nih. Ya ini kan berarti ada yang masalah dengan pengelolaan klubnya dia. Apa terlalu bakar duit Nggak, beberapa ini tahun karena lalu? pandemi aja. Pandemi ya? juga. Ya, tapi kan semua orang kena juga. Gini, Semua tim maksud juga gua, kena. gini. Ya, tapi pengeluarannya kan jauh lebih sedikit daripada Barca Betul. Madrid. Apanya nih? Apanya? Yang mana nih kucing? Kalau dibilang semua juga kena pandemi, betul. betul, Ya. iya. Tapi pengeluaran dari klub-klub kecil sama Madrid Barca kan jauh berbeda, Iya, ya kan? iya. Nah, pemasukan jauh lebih berkurang, maka dari itu mereka kena imbasnya. Nah, Sebenarnya it doesn't matter, seperti yang gue selalu bilang, bukan jumlah lu utang, tapi jumlah percentage dari berapa income lu. Nah, klub seperti Barca banyak yang tanya gue, Barca dan Madrid lah, apakah akan bangkrut? Nggak bakalan bangkrut, karena they always make money. Oke. Barca, Madrid, MU adalah 3 Tim. making machine money yang terbesar di dunia. In football Jadi history. mereka mau ngutang, it doesn't matter, mereka tetap make money. Oke. Gua agak sedikit kontra nih sama Koci. Boleh. Benar, secara value komersial benar gitu kan. Tapi Real Madrid dan Barcelona di-run secara pengeluaran dan pemasukan dalam artian di-run-nya hitungannya dalam hitungan sebelum pandemi. Bahwa masih ada pemasukan dari stadion, tiketing dan lain-lain. Ketika ini nggak ada, pengeluarannya masih sama, ya dia krisis dong, gitu. Otomatis dia harus menciptakan sesuatu dalam artian yang mungkin bentuknya ISL untuk menyelamatkan diri, gitu kan? Kalau ini terjadi ya itu hilang beban itu. Nah, dan sekarang diselamatkan, walaupun ISL bubar karena ada perjanjian. Semua tim yang keluar dari grup itu harus bayar denda. Oke, itu Maka dia. dari itu gosipnya itu dibayarin sama UEFA semua. Dramanya masih bakal panjang, kita bakal bahas di episode berikutnya kakak Nisa ya. Betul. ISLD rame banget emang. Ya udah, berarti kita udah habis. Ini udah hari Jumat, siap-siap untuk long weekendnya. Selamat puasa Jebret Team, terima kasih. Terima kasih. Udah selesai coach. Udah 50 menit. amat. Udah 50 menit. 50 menit. Oh, ada yang mau Ada masuk. CEO, ada CEO. Silakan Bang Valen. Wah, nih kedatangan Bang Valen. Karena 2 hari yang lalu ada rekor selama kita proses live on tape. Penonton yang bersama dengan Coach Timo mencapai 10.000. Maka seperti acara-acara dulu di Trans bahwa semua akan dapat bonus. Dan gue dapat informasi bahwa akan ada bonus buat pengisi-pengisi. Apa tuh Bang, bocorin Bang? Helm dari G4. Wah, Koci nggak kepake dong. Sampai ketemu lagi. Ketawa dari depan, ketawa respect. Dalam hati kata gue kayaknya nggak segitunya deh. Gue lihat semuanya, wah apa yang menginjak-injakan. Lucu sekali. Gue kesini untuk membahas soal gerakan mute massal. Gue mau bilang bahwa gue setuju gerakan mute massal. Betulkah ada founders lain sempat di dalam berdebah? Betul. Mari saya ceritakan asal muasalnya. Kenapa tinggal 1? Jadi apa ya? Gue mau buka nih tapi takut juga nih. Kan bisa diedit. Gak apa-apa. Gak perlu diedit, it's okay, fine. Tim lokal kesayangan. Karena gue gak pernah kelihatan dukung siapa-siapa. Gue jawab di sini. Orang kan kalau mau nekel kan larinya gini ya. Valen doang kalau mau nekel tangannya gini. Dia pikir kalau kaki gak kena ini turun nih nah.